Bapak Ibu sekalian, tentunya upaya untuk mewujudkan pendidikan vokasi yang berkualitas tak lepas dari arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana beliau pada saat eh, tahun 2020, tepatnya di bulan Oktober gitu ya, beliau menyampaikan bahwa pembangunan SDM yang terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengundang talent-talent global untuk kerjasama dengan pemerintah itu nanti akan menjadi kunci gitu ya dalam pengembangan SDM di Indonesia. Selain itu kerjasama antara industri dengan satuan pendidikan vokasi, kalau bisa saya bawa konteks ke satuan pendidikan vokasi, tentunya menjadi kunci untuk memastikan pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas yang bisa mendukung pembangunan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Republik yang kita cintai. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait peran pendidikan vokasi, tentunya untuk menciptakan generasi yang memiliki produktivitas dan daya saing, pendidikan vokasi memiliki posisi strategis, di mana pendidikan vokasi akan mendedikasikan upaya untuk memastikan lulusannya memiliki kompetensi sesuai dengan perubahan zaman, perubahan kebutuhan yang ada di dunia kerja. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di tahun 2022 ini telah menetapkan berbagai kebijakan guna memastikan terwujudnya relevansi yang kuat antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri. Termasuk di dalamnya adalah upaya untuk mewujudkan relevansi yang kuat antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, serta dunia kerja melalui program SMK Pusat Keunggulan. Program SMK Pusat Keunggulan merupakan sebuah upaya untuk membangun SMK dengan kualitas dan kinerja optimal sehingga menghasilkan lulusan yang diserap dan diapresiasi tinggi oleh dunia kerja dan menjadi mercusuar bagi SMK lainnya melalui proses transformasi. Mercusuar di sini dimaknai bahwa nanti ketika SMK Pusat Keunggulan sampai pada suatu level, maka SMK Pusat Keunggulan ini diharapkan bisa mengimbaskan praktek-praktek baik yang telah dilaksanakan dan juga bisa berbagi sumber daya dengan SMK-SMK yang lain sehingga nanti bisa mewujudkan transformasi SMK yang bisa menjawab tantangan kebutuhan SDM saat ini maupun di masa mendatang. Di mana untuk mewujudkan program SMK Pusat Keunggulan, berbagai aktivitas, berbagai intervensi, berbagai dukungan akan diberikan kepada SMK, mulai dari pembelajaran yang berpusat pada kebutuhan dunia kerja melalui teaching factory yang aktif, dan juga melalui pengembangan SDM yang unggul yang mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis kebutuhan dunia kerja maupun peningkatan kapasitas lembaga untuk bisa melakukan perencanaan program dan juga melaksanakan spending atau melaksanakan anggaran SMK berbasis refleksi diri. Selain tentunya juga nanti diharapkan SMK Pusat Keunggulan menjadi pusat pengembangan, pusat pembelajaran bagi SMK yang lain. Kalau kita maknai lebih lanjut Bapak Ibu sekalian terkait SMK Pusat Keunggulan, SMK Pusat Keunggulan adalah merupakan program pengembangan SMK yang berbasis kemitraan dan penyelarasan dengan dunia kerja untuk menjadikan SMK sebagai sebagai pusat peningkatan kualitas SDM vokasi sehingga dapat menumbuhkan harapan, meningkatkan keselarasan dan menciptakan daya saing. Menumbuhkan harapan siapa? Nanti saya akan sampaikan di slide setelah ini. Kemudian upaya bagaimana untuk meningkatkan keselarasan seperti apa juga nanti saya akan sampaikan
setelah slide ini, di mana pengembangan SMK Pusat Keunggulan ini memiliki tujuan program yang kami identifikasi sebanyak 5 tujuan program. Yang pertama adalah membangun kolaborasi antara SMK dengan dunia kerja. Yang kedua adalah untuk memperkuat kompetensi, baik itu dari sisi soft skill maupun hard skill, serta memperkuat karakter sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kemudian tujuan berikutnya adalah menghasilkan lulusan SMK yang terserap dan diapresiasi dengan baik oleh dunia kerja. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk membangun atau membentuk SDM vokasi yang siap bekerja, melanjutkan studi maupun berwirausaha. Serta yang terakhir adalah untuk menciptakan SDM unggul agar memberi benefit bagi pemerintah maupun bagi industri. SMK Pusat Keunggulan diharapkan bisa menumbuhkan harapan, karena dengan adanya SMK Pusat Keunggulan nanti diharapkan siswa SMK memahami nuansa kerja di industri, tentunya tadi melalui kemitraan yang mendalam dengan dunia usaha dunia industri. Kemudian juga akan menumbuhkan harapan untuk meningkatkan kualitas SDM SMK yang sejalan dengan agenda industri. Kemudian SMK Pusat Keunggulan juga akan menumbuhkan harapan untuk terbentuknya siswa SMK dengan pengalaman industri yang mumpuni. Selain tentunya SMK Pusat Keunggulan juga menumbuhkan harapan untuk adanya komitmen dari industri untuk bersama-sama memanfaatkan output atau lulusan dari SMK yang kompeten berdasarkan basis kemitraan yang dibangun antara SMK dengan dunia usaha dunia industri. Melalui SMK Pusat Keunggulan juga harapannya bisa meningkatkan keselarasan, karena melalui kemitraan yang akan dibangun melalui SMK Pusat Keunggulan nanti akan dilahirkan kurikulum-kurikulum yang selaras dengan industri, dan ini adalah salah satu bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang memberikan keleluasaan agar satuan pendidikan vokasi bersama-sama dengan industri merumuskan kurikulum secara bersama-sama sehingga diperoleh keselarasan substansi dari kurikulum. Kemudian melalui SMK Pusat Keunggulan juga harapannya dapat meningkatkan kualitas sarana prasarana yang ada di SMK. Tentunya melalui kemitraan yang dibangun harapannya bahwa kita bisa meningkatkan infrastruktur yang ada di SMK supaya memastikan bahwa proses pembelajarannya selalu relevan dengan apa yang ada di industri. Kemudian keselarasan melalui SMK Pusat Keunggulan diharapkan juga nanti akan membentuk siklus ekosistem kevokasian yang selaras dengan pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional. Karena tentunya dengan kompetensi keahlian, dengan program-program yang ada di SMK ini yang didedikasikan untuk terwujudnya keselarasan, saya yakin nanti bisa mendukung pemulihan ekonomi dan juga tentunya nanti akan bisa menciptakan daya saing lulusan SMK gitu ya, yang sesuai harapan kita bersama. SMK Pusat Keunggulan juga diharapkan nanti bisa menciptakan daya saing kaitannya dengan pengembangan leadership siswa SMK, kemudian meningkatkan daya saing ekonomi, tentunya SDM yang berkualitas yang dihasilkan oleh SMK nanti bisa mendukung aktivitas-aktivitas ekonomi dan juga tentunya nanti bisa mendukung peningkatan produktivitas serta efisiensi industri, kemudian juga tentunya meningkatkan kualitas layanan pendidikan vokasi, dan kaitannya dengan menciptakan daya saing, harapannya juga nanti SMK bisa berkontribusi untuk mendukung industri kaitannya dengan operating expenditure maupun capital expenditure. Berikut ini adalah pola-pola kemitraan yang bisa dibangun antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dunia industri, atau barangkali kalau kita ambil secara luas ya satuan pendidikan vokasi, di mana tujuan kemitraan ini bisa orientasinya adalah finansial maupun intelektual. Tidak ada yang benar dari
Tidak ada yang paling benar di antara dua opsi ini. Dua-duanya benar dan ini bisa bersama-sama dilaksanakan oleh satuan pendidikan vokasi. Nah, bagaimana untuk menyatukan gitu ya tujuan dari sisi unsur industri yang orientasinya finansial atau intelektual dengan tujuan yang dimiliki oleh industri, mohon maaf, pendidikan vokasi dan industri, itulah menjadi bentuk-bentuk kemitraan yang bisa dibangun gitu ya. Kalau misalkan satuan pendidikan vokasi dalam membangun kemitraan itu tujuannya finansial, maka industri yang memiliki tujuan finansial dalam kerjasama, maka ada domain kemitraan kewirausahaan yang bisa dibangun antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri yang menjadi mitra. Di situ ada ruang-ruang yang bisa dieksplor gitu ya, kaitannya dengan konsep teaching factory yang ada di industri, yang ada di satuan pendidikan vokasi yang basisnya adalah orientasi produksi maupun aktivitas-aktivitas yang lain. Kemitraan yang berbasis tujuan finansial dari satuan pendidikan vokasi dan tujuan intelektual dari industri bisa dalam bentuk konsultasi maupun kontrak gitu ya. Ini masuk ranah kemitraan berbasis konsultasi dan kontrak. Di situ membuka peluang untuk kemitraan, kapasitas, peningkatan kapasitas, karena industri tujuannya untuk pengembangan intelektual, maka dari sisi satuan pendidikan vokasi bisa meningkatkan kapasitas dosennya dalam berbagai bentuk aktivitas yang dilakukan. Kemudian juga terkait kemitraan ini juga bisa berbasis kemitraan filantropis, di mana ada dukungan dari industri gitu ya, yang memang tujuannya adalah spending, entah itu bentuknya CSR, sponsorship atau donasi gitu ya, yang itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan intelektual di satuan pendidikan vokasi. Nah, bentuk-bentuk kemitraan ini satu dengan yang lain gitu ya, memiliki karakteristik yang berbeda dan tidak ada kecondongan harus satu bentuk atau dua bentuk. Kesemuanya bisa diambil untuk opsi kemitraan yang dibangun antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia usaha, dunia industri. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait untuk SMK Pusat Keunggulan di tahun 2022 ini ada sebuah skema baru dalam pengembangan SMK Pusat Keunggulan, di mana di situ ada skema pemadanan dukungan. Jadi dukungan untuk pengembangan SMK Pusat Keunggulan berasal dari pemerintah dan dunia usaha, dunia industri, di mana ada 3 model yang bisa diambil gitu ya untuk pola pemadanan dukungan ini dalam bentuk talent pool. Jadi talent pool ini adalah untuk pengembangan program berbasis kemitraan untuk menghasilkan talenta-talenta sesuai dengan kebutuhan industri. Aktivitas atau implementasi dari model ini ya tentunya sama-sama kita nanti akan bisa dengarkan dari para narasumber yang punya pengalaman sangat lengkap gitu ya, bagaimana untuk talent pool development melalui SMK. Berikut juga di tataran eksekusinya seperti apa. Model yang kedua adalah lini produksi. Jadi ini adalah model pemadanan dukungan untuk SMK Pusat Keunggulan melalui pengembangan program kemitraan berbasis bisnis proses yang ada di industri, di mana SMK sebagai bentuk dari pendidikan vokasi diarahkan menjadi bagian serta pendukung lini produksi sebuah industri. Tentunya konteks teaching factory atau misalkan project based learning itu akan sangat dominan di dalam proses atau model skema pemadanan dukungan untuk lini produksi. Kemudian skema yang terakhir itu adalah corporate social responsibility, di mana model skema ini adalah pemanfaatan kontribusi serta dedikasi dari sektor industri untuk bisa mendukung pengembangan program maupun sarana prasarana di sekolah menengah kejuruan guna memastikan terwujudnya relevansi yang kuat dengan perkembangan industri saat ini maupun di masa mendatang. Dan model-model implementasinya bisa dalam bentuk donasi infrastruktur, beasiswa, pelatihan, dan lain sebagainya.